Nah ya teman-teman, ini ya Gus Miftah mau berdiri saja itu kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan mereaksi yaitu sebuah video yang dimana ini adalah detik-detik Gus Miftah ini mengalami, nggak tahu ini ya teman-teman ya, apakah Gus Miftah ini yaitu mengalami stroke ringan ya teman-teman, karena Gus Miftah ini ketika hendak berdiri itu tidak bisa, bahkan ditolong oleh panitia teman-teman ya. Coba teman-teman, mari kita simak videonya ya. Nah ya teman-teman, ini ya Gus Miftah mau berdiri saja itu kesulitan. Jadi harus dibopong yaitu kanan kiri. Entah ini Gus Miftah ini mengalami stroke ringan ataupun ada penyakit apa. Jadi ketika dulu itu sempat viral ya teman-teman ya, yaitu Gus Miftah ini pernah ya mengatakan ke penjual es teh, namun katanya itu adalah guyonan, yaitu dengan kata-kata penjual es teh itu, yaitu pedagang tersebut itu suruh jual ke penonton dengan ucapan ya wes jual go. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Coba mari kita lanjutkan. Jadi video yang kemarin itu sempat viral ya teman-teman. Ini kondisi Gus Miftah saat ini ketika hendak berceramah ya. Entah ini kena sakit apa ya teman-teman, atau stroke ringan atau apa ya. Para masyayikh, para kiai, alim ulama yang saya hormati, para pejabat, Bapak Kapolsek, Pak Dan Ramil, jajaran Muspika, segenap panitia haul yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat. Coba kita ini ya, cepatkan ya. Ini bisa paham niku. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena sesungguhnya Allah itu ketika mencintai sebuah kaum, maka Allah akan mengujinya. Mila awak barangnya diuji, mungkin pangkatnya ra munda-munda, jabatannya yang ngono-ngono kuwi wae, tunjangan lauknya ya ora munda-munda, ya santai wae. Santai mohon Pak Kapolres. Ayo. Uang niku gak ada ujian kiambak. Lah gedene ujian niku disesuaikan kalih napa? Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu niku ana ukurane kiambak. Kula takoni kok sing diuji jenengan Gus, mungkin sing dianggap kuat kula. Kanca kula Gus Jawa Timur sing tindak nggen kula niku ngendikan ngeten. Oh alah Gus, lah sing diuji aku paling aku wis bunuh diri Gus. Pak Kapolres. Ini diuji apa ya Gus Miftah ya? Atau ketika mengatakan perkataan go tut ya? Apakah itu termasuk ujian Gus Miftah ya, yang dihujat oleh para netizen di Indonesia ini? Jadi seluruh Indonesia itu menghujat yaitu Gus Miftah tentang terkait masalah perkataan yang tidak menyenangkan. Yo wis jual sana go tit gitu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa sebutkan nanti jadi kuning nanti ya. Coba mari kita lanjutkan ya. Satu postingan saya itu dikomentari berapa? 632.000 komentar. Miftah asu, Miftah bajingan, Miftah lonte. Aku batin lonte lanang ki apa aku? Caci makine ngoten niku. Kula niku yo belas ora ati. Oh, jadi Gus Miftah ini dihujat oleh netizen, dikata-katakan yang seperti kemarin itu yang viral ya teman-teman, Miftah kalau ya bahasa Indonesianya su. Nah itu anjir gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak netizen itu yang menghujat Gus Miftah katanya di sosial media. Jadi Miftah lon. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya, karena apa teman-teman ya? Karena isi ceramahnya Gus Miftah ini ya, itu kalau kita dengarkan ya, isinya ya hanya guyonan gitu teman-teman. Jadi kalau untuk membuat kita hadir untuk mencari ilmu ya, itu malah kita ini isinya kan seperti itu ya. Jadi kita itu gak mendapat ilmu sama sekali.
Lawang isinya itu hanya guyonan teman-teman. Berbeda kalau kita itu datang ke kajian ya seperti ustadz yang dituduh sebagai Wahabi, itu kajiannya tuh enak. Jadi isinya itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun guyonan ya itu hanya sedikit gitu teman-teman ya. Itu bukan guyonan ya agar supaya nggak membosankan ya teman-teman ya. Tapi guyonannya itu nggak seperti apa yang diucapkan oleh Gus Miftah. Isinya itu perkataan-perkataan yang kotor gitu teman-teman. Tapi kalau ada kajian ya di situ menjelaskan Al-Quran hadis, itu kalau ada guyonan cuma sedikit gitu teman-teman. Ya untuk tidak jenuh gitu ya. Seperti Ustadz Dr. Firanda, ada guyonan sedikit gitu ya. Ustadz Khalid, Ustadz Zainal Abidin ya, ada guyonan sedikit. Tapi guyonannya ini ada batasnya ya, nggak sampai yaitu keluar dengan perkataan-perkataan yang kotor. Jadi kalau seorang dai, seorang ustadz, seorang gus kiai, ketika menyampaikan yaitu ceramahnya di depan publik, yang hadir itu bukan hanya orang tua saja, namun yang hadir juga ada tokoh ya, ada ustadz, ada kiai, ada anak kecil lagi ya teman-teman. Kalau mengatakan hal yang perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang kotor, tentunya ini tidak mencerminkan seorang pendakwah ya teman-teman. Jadi mencerminkan seorang pelawak ya. Coba mari kita lanjutkan ya. Kula niku belas mboten ora. Soale niku wau. Lho, sakniki lak jenengan ngekawali sinten mawon sing dikawali ngapunten boyo kula menggok niku kaya boyoke pindah ning dengkul ini. Nah, teman-teman ya, jadi seperti itu ya kondisi Gus Miftah ketika hendak berceramah, yaitu sampai mau duduk saja itu diangkat oleh ya kiri kanan gitu ya, yaitu dibopong oleh panitia gitu teman-teman. Jadi Gus Miftah ini menceritakan bahwasanya apa yang dialami oleh sebagian kaum muslimin ini seperti ujian. Nah, ketika Gus Miftah ini mengatakan bahwasanya ya teh go tit. Nah, itu adalah termasuk ujian ya bagi Gus Miftah yang dihujat yaitu para netizen. Seluruh Indonesia itu menghujat Gus Miftah. Itu kalau kata Gus Miftah itu adalah ujian gitu. Ini kata Gus Miftah ya teman-teman ya. Nah, jadi ya teman-teman ya, jadi seorang pendakwah itu memang harus bisa menjaga lisan ya. Walaupun sudah terkenal, terus nggak seenaknya ngomong seperti itu. Jadi harus lebih berhati-hati ketika menyampaikan ilmu-ilmu agama. Jadi ilmu agama itu disampaikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun ada guyonan ya sedikit gitu teman-teman ya. Tapi nggak melebihi ataupun melampaui batas seperti ada perkataan-perkataan yang kotor gitu. Jadi nggak sesuai lah. Nah teman-teman, jadi ini ada video juga di mana ya Gus Miftah ketika ceramah itu dengan siapa ya, dengan pelawak gitu ya, yaitu pelawak Kirun. Kalau orang Jawa pasti tahu itu pelawak Kirun tuh. Coba mari kita simak videonya ya. Ora oleh mangan mie. Mie napa, Pak? Mikirke bondone wong liya. Mikirke bojone wong liya, apa meneh mimik susune wong. Nah, ini maksudnya apa ya? Mimik susune. Mimik susune wong liya gitu ya. Di sini kalau kita dengarkan ya teman-teman ya, di tempat umum ini ya teman-teman. Jadi ada perempuan ketika berceramah diselingi dengan guyonan, tapi guyonannya ini menjerumus yaitu ke yang seperti itu ya, ke mesum gitu teman-teman ya. Jadi mimik susune wong liya, maksudnya gimana ini teman-teman? Coba kita putar kembali sedikit ya. Angsal urusan kalih mie. Ora oleh mangan mie. Mie napa, Pak? Mikirke bondone wong liya. Oke. Mikirke bojone wong liya, apa meneh mimik susune wong. Nah ini ya, mimik susune wong liya. Mimik susunya orang. Apa maneh misui morot. Nah, jelas nggak boleh. Sing paling abot misui bakul es teh. Mie. Napa bedane soto karo siti?
Soto niku mine putih, Siti bakul soto. Bakul soto. Jualan Bakul soto. soto jenenge Siti. Nek kula nggih mboten. Ayo, Napa, apa lagi nih? Nek mie niku, nek soto mine putih, Iya, nek soto. Siti ya ndelok umure. Nah, ini ini gimana ini ya? Jadi ceramah tapi ada unsur-unsur gitu ya teman-teman ya, mesum gitu ya. Memalukan kalau seperti ini ya. Nek umur 70 kok cek ireng prek. Lah, astagfirullah ya teman-teman. Jadi itulah ya isinya ceramah Gus Miftah ya. Jadi mie itu ini menjurus ke situ ya teman-teman ya. Mie itu rambut gitu ya. Rambut yang gak terlihat gitu ya. Kalau sudah umur 70 masa bisa masih hitam gitu ya. Jadi nggak memutih gitu. Ya Allah. Sepil mbahmu sepil. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya video-video dari Gus Miftah yang dimana ceramahnya itu ya seperti isinya itu hanya guyonan ya teman-teman ya. Adapun dalil-dalil Al-Quran itu diselingkan dengan guyonan itu ya. Guyonan tak boleh guyonan, tapi ya jangan sampai melampaui batas gitu ya teman-teman. Yaitu yaitu menjerumus ke ya ke situ ya, ke mesum. Jadi yang mendengarkan itu kan ada perempuan ya teman-teman. Coba lihat ini ada perempuan ya. Kan risih gitu ya kalau kedengarannya seperti itu. Jadi isinya hanya guyonan. Terus kalau kita menghadiri kajian-kajian Gus Miftah, pengajiannya ya, kita pulang-pulang itu hanya mendapat apa ya teman-teman? Ya hanya mendapat kepuasan karena lucunya gitu. Jadi kalau mendapat ilmu mungkin ya saya nilai ya mungkin hanya 10%. Yang 90% isinya guyonan gitu teman-teman. Nah maka dari itu kalau kita ingin menghadiri pengajian kiai ataupun gus ataupun ustadz ya itu harus kita lihat apakah yang disampaikan itu adalah qala Allah qala Rasul teman-teman. Jadi kalau yang disampaikan hanya seperti itu, kita pulang-pulang nggak mendapatkan apa-apa, malah mendapatkan ya hiburan gitu teman-teman ya, guyonan isinya. Nah oke teman-teman, jadi itu saja kondisi Gus Miftah yang dimana kondisinya itu saat ini entah itu stroke ringan atau encok ya. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.